Iya, bisa. Masak lagi kan lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini aku ajak kalian dagang lagi nih ya. Tapi di sini aku nggak ngajak kalian dagang sampai secara detail, takutnya bosen karena ya seperti itu kalau dagang. Jadi antar ayam ungkepnya door to door gitu. Dan ini aku udah arah pulang perjalanan bang karena alhamdulillah ini udah habis. Tapi aku mau mampir dulu, aku mau nyari nugget. Ini buat stokan Mas Fatah kalau bekal sekolah. Di sini biasanya aku nyarinya nuggetnya nugget yang murmer nih, yang mereknya merek itu tuh yang orange, tapi bukan itu sih yang merek ECO gitu kan. Nah ini tapi nggak ada tuh, belum turun, sayang banget karena lumayan itu 1 kilonya cuma 31 kalau nggak salah ya, jadi banyak, setengah kilo cuma 16 ribuan kayak gitu. Kalau yang lain kan 18 ya, setengah kilo atau 19, terus harganya 30 ke atas. Tapi di sini nggak ada, ya udahlah, di skip aja. Jadi aku langsung aja deh nyari beras. Ini aku mampir ke penggilingan padi. Ini tuh aku biasanya beli berasnya di sini ya, dan ternyata berasnya masih mahal banget. Kenapa nggak turun-turun ya? Katanya sih berasnya lagi nggak tahu kenapa langka atau kayak gimana, nggak ngerti deh. Beras langka ya. Terus nggak tahu deh ini berasnya langka atau apa gitu. Dan ini aku lagi ngobrol-ngobrol karena emang ini aku udah langganan banget sama Pak Ajinya sama Ibu Ajinya. Jadi kita ngobrol-ngobrol masalah kayak apa ya, pokoknya obrolan emak-emak lah sama bapak-bapak, pokoknya kayak gitu karena kita udah akrab. Dan pokoknya di sini tuh dijelasin gitu kenapa berasnya naik, cuma aku lupa gitu ya kenapa waktu itu. Di sini aku 10 kilo harganya 133. Nah di kalian itu berapa? Tapi ini aku lagi update-nya lagi udah minggu kemarin ya, nggak tahu sekarang terupdate-nya berapa, karena biasanya itu dalam 1 bulan aku beli beras itu kisaran sampai 15 kilo atau 17 kiloan lah ya untuk satu rumah, sekitaran segitulah, nggak sampai 20 kilo. Tapi kalau 10 kilo aku kurang gitu, nggak tahu entah 15, nggak tahu berapa, pokoknya segituan gitu. Nah terus ini aku mampir juga, kebetulan sabun aku tuh pada habis. Ini sabun cucinya, kebetulan juga memang kakakku sekarang ini untuk sementara tinggal di rumah aku, jadi ya cepet habis. Tapi di sini aku suka patungan gitu kalau untuk beli apa-apa kayak gitu sama kakakku. Di sini aku nyarinya yang biasa, diskon-diskonan kayak gitu deh. Nah di sini aku nyarinya udah deh yang ini aja deh, sesuai dengan budget ya. Ini tuh ada diskon tuh jadi 8.900 kita ambil kayak gitu. Jadi di sini juga nanti aku bakalan beli untuk sabun sunlight, sabun cuci piring lah ya. Di sini aku bakalan beli nyari gitu, dan setelah itu baru nanti aku bakalan pulang. Nah apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, amin amin amin. Dan yang apa yang kalian rencanakan di tahun ini, baik itu dari keluarga, ekonomi, semuanya semoga tercapai ya, amin. Pasti kalian bertanya kok nggak beli di yang diskonan yang di itu di toko orange. Nah kalau untuk toko orange sebenarnya sekarang tuh sama aja ya, beda dengan yang bulan-bulan kemarin tuh sampai 50%. Kalau sekarang sih sebenarnya sama aja untuk harga-harga yang di sini. Jadi kita nyarinya yang di sini aja kalau memang masih harganya sama. Tetap ya aku tuh kayak nyari-nyari kalau malam-malam tuh suka nyari ada yang lebih murah lagi, nggak, tetap nyari gitu. Nah terus ini sore harinya ini tuh aku mau mandi dede bayi, dan ini tuh ternyata dia lagi pup gitu ya. Nah kalau untuk memandikan dede bayi ini biasanya aku, kalau si teteh masih belum berani karena dia tuh belum puput gitu. Kalau udah puput si teteh sebenarnya berani gitu. Si teteh mah badan gede doang gitu sebenarnya, kalau untuk apa-apa tuh dia tuh orangnya ngerian gitu. Beda dengan hal aku, kalau aku orangnya kecil tapi tuh aku penasaran sama segala macam gitu, dari cara merawat bayi atau apapun itu. Kayaknya tuh aku lebih cenderung sering apa ya, ya udahlah langsung gitu bismillah. Tapi aku kalau nggak ada dasar-dasar ilmu atau cersing juga aku juga nggak berani, jadi harus akunya juga belajar. Nah di sini sayang banget tali pusernya itu, atau ya tali pusernya ini nempel sama si kasanya, jadi aku nggak mau yang lepasin maksain gitu. Ya udah biarin aja kasanya seperti ini, nanti kalau udah puput nanti bakal lepas sendiri. Cuma sayangnya kasanya itu kepanjangan, jadi daripada nanti terlalu yang kayak kegesek-gesek atau makin, namanya kalau belum puput kan takutnya berbau gitu ya kalau kesekap-sekap, jadi udah aku gunting aja separohnya. Nah biasanya cara memandikan bayi ini aku kayak gini, selalu dipangku dulu. Sebenarnya bisa aja langsung di
apa itu di bak sini. Cuma kalau masih dede bayi kayaknya takutnya kan licin gitu ya, jadi biasanya di sini dulu gitu. Jadi baru nanti kalau udah semua disabunin aku bakalan ceburin untuk dede bayinya. Bukan diceburin, maksudnya gimana sih ya, dimandiin gitu ya, dimasukin ke bak diairin gitu. Nah kalau waktu lagi masih belajar biasanya tuh kemandiinnya aku taruh kayak perlak gitu di ubin. Aku biasanya mandiinnya kayak gitu dulu, disabun-sabunin semuanya, baru nanti kalau udah dibilasnya baru dikebakin kayak gitu. Nah ini semuanya udah. Nah biasanya palanya dulu yang aku bilas, baru nanti semuanya badannya pas aku masukin atau aku bilas semua kayak gitu. Ini ya Allah gemes banget gitu ya. Nah misalkan nanya kenapa nggak mamanya, namanya jiwa masih muda kan, mamah muda lah. Aku juga dulu sebenarnya kalau aku waktu lagi punya anak pertama tuh udah mau mandiin, cuma kan belum dikasih kepercayaan, lagian takut yang begini nanti kecengklak atau kayak gimana gitu ya. Tapi sebenarnya aku udah meronta-ronta banget gitu pengen mandiin, karena waktu Mas Fata itu dulu jarang dimandiin ya kalau mau perajinnya nggak ada gitu ya. Sedangkan emak waktu itu mandiinnya cuma ya kayak gitulah pagi doang gitu, kalau sore tuh di lap-lap gitu. Sedangkan aku kayaknya gerah banget gitu kalau ngeliat dede bayi itu kalau nggak mandi kayak gitu. Jadi pas anak Neji aku tuh udah sering megang gitu ya, sering belajar megang kayak anak kakak udah lahiran aku yang mandiin macam. Dan pas Neji lahiran aku tuh udah terlatih kayak gitu. Nah alhamdulillah nih, jadi aku sering dibilang kalau di teman-teman aku atau di keluarga tuh kayak mau peraji, karena aku tuh segala bisa gitu katanya. Kalau untuk ngurus bayi kayaknya selalu berani gitu ya. Emang berani, semua kakak aku, teman aku, adik angkat aku, kayak anak si teteh, adik ipar aku itu semuanya aku yang nungguin kalau lagi pas lahiran. Sampai-sampai aku tuh kadang suka membantu untuk bersalinnya ya sama bidan-bidannya. Jadi aku tuh tahu semua gitu daleman yang aku bantu gitu. Jadi nggak usah malu-malu kalau misalkan emang kayak gitu mah udah lepas urat malunya ya. Karena kita apa sih mengutamakan keselamatan gitu. Yang penting mah udah, yang aku ngasih semangat yang buat lahiran, dari cara ngejannya, dari nafasnya kayak gitu juga, karena aku juga belajar gitu. Nah ini tuh alhamdulillah udah anteng. Biasanya dede bayi itu kalau nangis kalau lagi pas baru-baru aja kena air, karena kan mungkin kaget juga. Nah kalau nanya misalkan mandinya ini air hangat atau air dingin, ini air hangat ya, tapi air kuku gitu deh, hangat-hangat kuku, nggak hangat banget. Cuma waktu lagi pas Neji mah waktu itu aku mandinya sama pakai air dingin kayak gitu, sengaja katanya biar kuat atau gimana. Tapi awal-awal sih air hangat, tapi kesana-sananya air dingin. Nah zaman sekarang mah praktis ya, udah pakai pampers gitu ya. Lagi Neji udah pakai pampers, tapi lagi Mas Fatam waktu itu belum kayaknya masih tabu banget pampers gitu, kayaknya sayang banget gitu, mahal gitu ya. Waktu lagi Mas Neji alhamdulillah ada rezeki, jadi selalu pakai pampers. Tapi biasanya aku pakai pampers itu dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore nggak pakai pampers. Nah aku pakein lagi pampersnya dari maghrib sampai tengah malam sampai subuh, itu nggak aku pakein pampers kalau Neji waktu itu ya. Jadi biar ada sirkus udaranya gitulah. Nah ini udah rapi, udah dibedong. Nah itu mamahnya lagi makan, bayinya ya lagi sarapan. Dan ini si teteh minta di bedongnya tuh katanya pengen kayak dijilbabin, bisa enggak, dan aku udah bisa alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya dibongkar lagi nih nanti bedongannya, karena mau aku jilbabin. Cuma di sini aku mau nyusuin dede bayinya dulu karena dia tuh haus. Nah pasti kalian nah mulok ya pertanyaan nih, kok susunya susu botol nggak susu ASI? Kayak gitu mah relatif ya, aku nggak bisa komen, nggak bisa apa, itu mah bebas. Yang penting ibunya sehat, anaknya sehat, kayak gitu aja udah. Tapi di sini Mbak I bukan lepas susu, enggak. Jadi dia ada ASI, ada susu. Nah untuk susu ini kalau lagi Mbak I lagi sarapan, mandi, lagi beberes rumah. Tapi kalau selebihnya itu Mbak I tetap ya di ASI. Yang penting mah selalu ada rezekinya, amin, buat dede bayinya. Dan yang penting juga itu keadaan ibunya tuh sehat, bahagia, jangan sampai dia baby blues. Jadi di sini aku sebagai kayak saudaranya, jadi aku selalu mensupport Mbak E ya, jadi selalu menyemangati dia untuk menyusui. Kadang dia juga suka stres kalau misalkan baru-baru kemarin tuh dia tuh nggak keluar air susu, jadi kata aku ya udah nggak apa-apa gitu, pelan-pelan aja nanti juga keluar sendiri. Di sini penting banget kita sebagai yang terdekatnya jangan terlalu ngejas banget ibunya gitu ya. Jadi support aku, orang tuanya, suaminya itu harus ya, karena biar si ibunya tuh sehat, bahagia, intinya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya di sini selalu mensupport ya. Nah di sini semangat ya buat pejuang garis 2 maupun yang lagi ngisi ataupun yang udah lahiran, tetap semangat, apapun hasilnya Allah pasti tahu yang terbaik buat kalian.
Iya, ini mirip si anak si Bimo. Iya nih perasaan dari mata-matanya kayak anak si Bimo gitu dah. Matanya kan berubah. Ada si abang. Teh, lagi-lagi mah mirip abang. Apa karang mau kagak mirip ya teh ya? Kata gue abang mukanya berubah-berubah banget aja. Masih kecil bisa berubah-berubah. Lagi-lagi kan ditanya dikasih tahu fotonya tuh mirip banget abang katanya. Paduan ibu sama ayah. Aduh nih kali ini manggil apa? Mama apa? Ibu apa? Apa mami? Apa momi? Sherly. Apa Sherly? Kakak. Atau salatullah. Nami batu Dengar dia. Nenek lagi masak nenek. Masak lagi pagi. Ya Allah. Selesai ngurusin dede bayi, ini aku mau makan. Ini aku ditraktir sama Mbak Ei. Jadi dibeliin seblak, alhamdulillah rezeki ya. Ini seblaknya beneran mantul banget, tapi sayang pedes banget. Yang bikin perut aku tuh kemarin tuh kayak perih gitu ya, karena ini kepedesan sumpah ini, tapi beneran enak. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan pernah bosen dan assalamualaikum.